Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Perkenalkan, saya Anissa Nabila Putri dengan NIM 3012304. Saya dari kelas C123 Program Studi Hukum. Di sini saya akan menjelaskan materi pendidikan agama Islam tentang Marifatul Insan, Hakikatul Insan, Takatul Insan, Nafsul Insan, Sifatul Insan, dan Hakikah Ibadah. Marifatul insan mempunyai dua kata, yaitu marifat dan insan. Marifat berarti mengenal, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Jadi, marifatul insan dapat diartikan mengenali diri sendiri. Manusia atau al-insan yaitu makhluk yang proses kejadiannya berawal dari tidak ada, kemudian menjadi ada. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya, yaitu dalam Quran Surat Al-Insan ayat 1. Al-Insan tercipta dari dua hal, yaitu tanah dan ruh. Salah satu ayat Al-Quran menyatakan pentingnya peranan tanah liat, yaitu dalam Quran Surat As-Sajdah ayat 7. Ruh merupakan zat yang tak terlihat, tetapi hakikat itu terasa eksistensinya dalam jiwa manusia. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat As-Sajdah ayat 9. Unsur manusia memiliki hati, akal, dan tubuh. Hati yaitu biasa disebut al-qalbu, akal al-aql, dan tubuh al-jasad. Ketiga hal ini digunakan untuk menjalankan amanah manusia sebagai khalifah, penjaga, pemakmur, dan pemimpin di bumi. Lalu ada amanah manusia. Amanah manusia tergolong menjadi dua, yaitu amanah al-ibadah dan amanah al-khalafah. Amanah al-ibadah terdapat dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56, dan amanah al-khalifah terdapat dalam Quran Surat Yunus ayat 14. Materi yang kedua yaitu hakikatul insan atau hakikat manusia. Hakikat manusia adalah sebagai makhluk yang diberikan kesempurnaan dari seluruh makhluk yang telah diciptakan, dilengkapi dengan alat udara yang memungkinkan untuk dapat bertahan hidup dengan kemampuan akal sebagai anugerah terbesar. Ayat Al-Quran yang berhubungan dengan hakikatul insan terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 dan Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Yang ketiga, takatul insan atau potensi manusia. Allah Ta'ala membekali manusia dengan atakah potensi, asamu pendengaran, al-basaru penglihatan, dan al-fuadu hati. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Muluk ayat 23. Allah Ta'ala menganugerahkan telinga kepada manusia yang dengannya ia dapat mendengarkan ajaran-ajaran agama Allah yang disampaikan kepadanya oleh Rasul-Rasul Allah. Dianugerahinya pula manusia mata yang dengannya ia dapat melihat, memandang, dan memperhatikan kejadian alam semesta ini. Diberinya manusia hati, akal, dan pikiran untuk memikirkan, merenungkan, menimbang, dan membedakan mana yang baik bagimu dari mana yang tidak baik, mana yang bermanfaat dan mana pula yang tidak bermanfaat. Sebenarnya dengan anugerahnya itu manusia dapat mencapai semua yang baik bagi dirinya sebagai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat ada nafsul insan atau jiwa manusia. Salah satu bukti kekuasaan Allah Ta'ala adalah diciptakannya an-nafis atau jiwa. Ia adalah esensi dalam diri manusia yang bersifat halus, yang dapat merasakan sedih, gelisah, cinta, benci, dan atau sejenisnya. Tanpa jiwa badan manusia, nyaris tidak ada bedanya dengan patung. Allah Ta'ala telah melakukan penyempurnaan penciptaan jiwa manusia, diilhamkan kepadanya jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Jiwa manusia terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, aruhnya mampu mengendalikan, maka kecenderungannya azikir.
Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Imran ayat 191. Yang kedua, aruhnya tarik-menarik, maka kecenderungannya masih terpengaruhi arayu. Arayu pijakannya adalah zan atau sangkaan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 143. Dan yang terakhir, aruhnya masih bisa dikendalikan, kecenderungannya kepada asyahwat semata terdapat dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 43. Yang kelima, sifatul insan atau sifat-sifat manusia. Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna, entah dari segi penciptaannya atau kelebihan yang diberikan kepada kata, yakni berupa akal. Manusia mempunyai segalanya. Manusia diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa manusia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Sifat kebaikan atau takwa, yang pertama banyak bersyukur atau syukur, yang kedua bersabar, yang ketiga berhati lembut atau awah, yang keempat kasih sayang atau rohimun, yang kelima suka taubat atau awab, yang keenam selalu jujur, dan yang terakhir terpercaya atau aminun. Sifat keburukan atau fujur. Yang pertama, manusia itu lemah. Yang kedua, mudah terpercaya. Yang ketiga, manusia itu lalai. Yang keempat, memiliki sifat penakut. Yang kelima, sifat manusia bersedih hati. Yang keenam, suka tergesa-gesa. Yang ketujuh, manusia itu suka membantah. Yang kedelapan, suka berlebih-lebihan. Yang kesembilan, manusia itu pelupa. Yang kesepuluh, manusia itu mengeluh. Yang kesebelas, sifat manusia itu kikir. Dan yang terakhir, sifat manusia itu suka kufur nikmat. Dan materi yang terakhir, hakikatul ibadah atau hakikat ibadah. Hakikat ibadah adalah serangkaian tindakan doa atau ritual yang dilakukan oleh individu atau komunitas sebagai bentuk penghormatan, pengakuan, dan ketaatan kepada Tuhan atau kekuatan rohaniah ibadah. Ibadah mencakup berbagai bentuk seperti doa, puasa, virtual, keagamaan, dan pengabdian kepada sesama. Dalam syariat Islam, ibadah mempunyai dua unsur, yaitu ketundukan dan kecintaan, yang paling dalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unsur yang tertinggi adalah ketundukan, sedangkan kecintaan merupakan implementasi dari ibadah tersebut. Adapun syarat-syarat ibadah, yang pertama ada syarat umum, yang kedua syarat khusus. Syarat umum diterimanya antara lain ibadah harus diniatkan karena Allah, ikhlas. Ibadah yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan dan konsepsi syariat-syariat Islam. Sedangkan syarat khusus diterimanya ibadah maka perlu disesuaikan dengan jenis, hukum, dan cara pelaksanaannya. Lalu, ada prinsip-prinsip ibadah. Yang pertama, tidak menyekutukan Allah. Terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 36. Yang kedua, dengan kepasrahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat dalam Quran Surat Al-An'am ayat 162 sampai 163. Yang ketiga, dilakukan dengan penuh keikhlasan. Terdapat dalam Quran Surat Al-Bainah ayat 5. Dan yang terakhir, dilakukan dengan kesadaran. Terdapat dalam Quran Surat Al-Maryam ayat 65. Dan yang terakhir ada kategori-kategori ibadah. Yang pertama, ibadah i'tiqadiyah, yang kedua, ibadah qalbiyah, yang ketiga, ibadah lafiziyah, dan yang keempat, ibadah jasadiyah, yang terakhir, ibadah maliyah. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah, waridho wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.